orang mau jatuhin kita, tapi yang pasti pengusaha kosmetik Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 blak-blakan membeberkan hasil penjualan produk MS Glow selama ini. Hal tersebut disampaikan Crazy Rich asal Malang itu untuk menepis santer kabar soal pendapatan usahanya yang dinilai tidak sesuai dengan pengeluaran maupun tudingan asal-usul sumber kekayaannya. Gilang membeberkan bahwa saat ini MS Glow masuk kategori skincare lokal yang penjualannya tertinggi di tanah air. MS Glow menurut dia telah mencatat penjualan tertinggi di marketplace. Juragan 99 mengungkapkan hingga saat ini MS Glow berhasil menjual 2 juta produk per bulan. Ia mengucapkan syukur karena di era pandemi COVID-19 ini, nama MS Glow bisa ekspansi. Dari produk yang berhasil terjual dalam sebulan, ia mengklaim omset penjualan MS Glow menembus 600 miliar rupiah per bulan, atau bisa mencapai 7,2 triliun dalam 1 tahun. Perbandingan dengan raksasa kosmetik Indonesia sebagai gambaran besarnya klaim omset industri kosmetik, klaim Juragan 99 bisa diperbandingkan dengan para pemain besar lainnya di Indonesia yang sudah berdiri sejak puluhan tahun silam. Sebagaimana diketahui, dengan penduduk mencapai 271 juta jiwa, Indonesia adalah pasar menggiurkan produk kosmetik, baik dari pemain lokal maupun produk impor dari luar negeri. Di tanah air, sejumlah pemain besar industri kosmetik bahkan sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Mustika Ratu Tbk dengan kode emiten MRAT dan PT Martha Tilaar Tbk dengan kode emiten MBTO. Terakhir, kedua perusahaan itu merilis total penjualan atau omset melalui laporan keuangan 2020 yang dirilis pada tahun 2021, atau di mana dampak pandemi COVID-19 belum terlalu terasa. Grup Martha Tilaar mencatatkan penjualan sebanyak tahun 2020 sebesar 297 miliar rupiah, atau jika dibagi rata-rata dalam 12 bulan, omset per bulannya yakni 24,75 miliar rupiah. Sementara pesaingnya PT Mustika Ratu Tbk mencatatkan omset penjualan lebih besar dari 2020 yakni sebesar 318 miliar rupiah, atau jika dibagi rata dalam setahun, omset per bulannya yakni 26,4 miliar rupiah. MS Glow, perhitungan Juragan 99, omset per bulan 600 miliar rupiah, omset setahun 7,2 triliun rupiah. Martha Tilaar, laporan keuangan 2020, omset per bulan 24,75 miliar rupiah, omset setahun 297 miliar rupiah. Mustika Ratu, laporan keuangan 2020, omset per bulan 26,4 miliar rupiah, omset setahun 318 miliar rupiah. Dengan asumsi perhitungan tersebut, apabila dibandingkan dua pemain lama industri kosmetik di Indonesia, omset penjualan MS Glow mencapai 24 kali lebih besar dari Martha Tilaar, serta 23 kali lebih besar daripada Mustika Ratu. Selain grup Martha Tilaar dan Mustika Ratu, masih ada beberapa perusahaan produsen kosmetik terkemuka lainnya di tanah air yang tercatat di bursa. Namun berbeda dengan Mustika Ratu dan Martha Tilaar yang fokus pada bisnis kosmetik, produk perusahaan terbuka lainnya relatif bervariasi karena tak hanya berfokus pada lini bisnis kosmetik. Beberapa produsen kosmetik tersebut diantaranya PT Akasawira International Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, PT Mandom Indonesia Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. Sebagai perbandingan, dikutip dari laman resminya, total penjualan PT Mandom Indonesia Tbk pada 2020 yakni sebesar 1,98 triliun. Namun demikian, perusahaan justru mencatatkan rugi di 2020 yakni sebesar 54,77 miliar rupiah. Pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.